Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, kembali lagi dengan saya Rex Yoktiana. Di sini saya akan melanjutkan tentang JavaScript ya teman-teman, dimana sebelumnya telah kita membuat sebuah game sederhana, yaitu tentang menebak sebuah pasangan angka. Nah, ini adalah part terakhir, part kedua kita setelah part sebelumnya telah kita buat. Kita mulai saja. Nah, di sini teman-teman bisa melihat tampilannya. Kemarin kita sudah membuat sampai di tampilan view ini. Apabila kita refresh, maka akan tampil angka-angka yang random dengan digit angka yang memiliki pasangan masing-masing dari 1 sampai 6. Nah, cara bermainnya seperti yang teman-teman ketahui, apabila kita klik maka akan muncul dulu angkanya. Apabila klik yang kedua, apabila angkanya sama akan ditampilkan, apabila tidak sama tidak akan ditampilkan. Dan kesempatannya berkurang. Sekarang, sebelum kita memulai itu, maka kita akan menghilangkan angka terlebih dahulu. Yang pertama adalah caranya di sini kita tidak memerlukan adanya angka. Jadi ketika kita refresh, di sini, nah ini kita kosongkan. Nah, kosong. Nah, sekarang apabila ini kita klik misalnya, berarti kan ini memiliki ID teman-teman. Nah, kita harus tahu dulu ID-nya. Nah, jadi kita harus mengklik dengan selektor data. Ini kan ID-nya teman-teman nih, data, kemudian data 1, data 2 sampai data 12. Nah, di sini kita tambah i. Nah, misalnya kita konsolkan dulu. Konsolkan untuk mendapatkan nilai daripada R-nya ya teman-teman. R I dikurang 1 karena mulai dari indeks 0. Nah, kemudian coba kita masuk ke inspect elemen. Kemudian kita masuk ke konsol. Kemudian kita refresh lagi. Dan kita klik, akan muncul 6, 2. Nah, setelah kita mendapatkan angka ini, kita akan, setelah mengklik maka kita akan tampilkan. Nah, cara menampilkannya di sini, jQuery HTML. Nah, data plus i sama dengan tadi kan R I dikurang 1. Kita refresh. Nah, maka fungsi dari kliknya sudah berjalan ya teman-teman. Nah, sekarang kita membuat sebuah logikanya. Nah, untuk membuat sebuah logika, kita harus menyimpan dulu parameter yang kita klik pertama. Oleh karena itu, kita harus membuat dulu sebuah function. Maksud saya kita harus membuat sebuah variabel. Di sini adalah variabel pertama. Kita nolkan saja variabel ID dari yang nilai itu, kita nolkan saja. Nah, di sini misalnya kita masukkan if pertama sama dengan, nah kan ini yang pertama ya teman-teman, pertama sama dengan nilai ini. Nah, ntar dulu, jika tidak sama maka kita tampilkan, dan pertama kita set menjadi nilai ini.
Nah, seperti ini. Jika dia sama, bentar, kita atur dulu logikanya. Oh, jika pertama sama dengan kosong, kita kosongkan saja dulu. Kita kosongkan. Jika pertama sama dengan kosong, maka nilai pertama kita masukkan. Nah, ini kita masukkan. Kemudian else if, jika pertama sama dengan nilai daripada ini yang saat ini, sebelumnya kita harus membuat ID juga ya teman-teman. ID-nya kita tampung, yaitu nilai dari data plus I. Oke, jika nilai pertama sama dengan nilai ini, maka kita tampilkan kedua nilainya. Nah, data plus I Nah, apabila tidak sama, maka kita hilangkan nilai yang di ID pertama tadi ya teman-teman. ID plus ID. Nah, dari sini teman-teman. Kemudian ini kita kosongkan. Kita coba, kita lakukan refresh. Line 79. Line 79. Nah, ini kira-kira ini kurang. Nah, kita lakukan refresh lagi. 3. Nah, apabila dia tidak sama, maka akan ke close ya teman-teman. Tuh. Tapi dia tidak akan muncul lagi. Ini karena tidak kita set. Setelah ini sama, nih, maka nilai pertama kita kembalikan lagi dengan 0. Kemudian nilai ID kita kosongkan lagi. Dan ini pun demikian. Nah, kita coba 6. Oke, 1, udah 3, 5. Tuh, tampil. Tampil. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang kan kita ada kesempatan nih teman-teman. Nah, kesempatan ini apabila benar, maka akan menambah kesempatannya. Apabila dia salah, dia akan berkurang. Jadi kurang lebih kita harus mengget dulu nilai daripada ini. Jadi sebelum masuk ke perulangan, kita harus dapatkan dulu var kesempatan sama dengan jQuery HTML get. Nah, kita lihat yang ID tadi. Nah, di sini kita bikin ID kesempatan. Oke. Setelah itu, nah ini di kesempatan. Coba kita lakukan konsol terlebih dahulu. Kesempatan. Kita refresh. Oke, sudah tertangkap ya teman-teman. Tetapi kalau teman-teman perhatikan, apabila ini ketangkap, seandainya kesempatan, misalnya saya jumlahkan gini, kesempatan ditambah 3 gitu ya teman-teman. Harusnya kan 4 ya teman-teman. Tuh, kan jadinya 33 nih. Berarti dia string teman-teman.
Oleh karena itu kita harus memparse terlebih dahulu. Kita lakukan parse in. Kemudian nah seperti ini. Jadi apabila gini seharusnya hasilnya itu sudah 6 ya. 3 tambah 3 6. Kita lakukan refresh. Tuh. Berarti sudah int nilainya. Apabila sudah nilainya integer, kita bisa menggunakan kesempatan. Nah, kita lakukan di sini. Apabila dia sama, kesempatan langsung saja ya teman, kesempatan plus gitu. Jadi jQuery HTML kesempatan, di sini kita bisa menampilkan kesempatan. Nah, apabila dia salah maka diminuskan. Nah, jadi ketika kita lakukan refresh, tuh salah berkurang. Di sini 3 ya. Benar, tambah. Menambah. Tuh sampai minus segala. Oke. Dah, teman-teman bisa melihat ya. Sekarang kita bikin kondisi apabila 0 dia gagal. Apabila dia ininya sampai selesai, kita sampai ke gagal dulu lah teman-teman. Bertahap ya. Nah, di sini if kesempatan sama dengan 0, kita bikin alert. Gagal. Oke. Kita coba. Nah, gagal ya teman-teman. Nah, sekarang apabila gagal, kita akan melakukan reload. Windows.location.reload. Nah, jadi apabila sudah gagal, maka akan melakukan reload teman-teman. Nah, gagal. Nah, dia akan mengulang lagi teman-teman, melakukan reload. Selanjutnya kan tadi apabila ini telah selesai semuanya gitu ya teman-teman. Nah, apabila ini telah selesai semuanya, kita harus perhatikan ini semuanya benar apabila dia bisa menjawab kebenarannya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 pasang, berarti ada 6 kebenaran. Nah, oleh karena itu berarti di sini kita masukkan, kita tambah variabel baru var kebenaran sama dengan 0 untuk inisialisasi awal. Nah, di sini nilai kebenaran itu kita masukkan kebenaran plus. If kebenaran sama dengan kan ininya 12 nih. Teman-teman mau pakai fungsi 12 bagi 6 atau langsung 6, kan ini nilainya statik, jadi kita bisa buat 6. Kalau nilainya nanti dinamik, teman-teman bisa menggunakan variabel kemudian tinggal dibagi 2 karena berpasang-pasangan. Nah, selanjutnya apabila dia sudah 6, alert misalnya sukses. Nah, ketika sukses kita akan melakukan reload lagi. Window.location.reload. Nah, kita coba, semoga saja benar. Sepertinya sulit. Karena sulit, kita gunakan konsol ya teman-teman untuk mengetesnya. Kita lakukan konsol di sini. Log R. Ini hanya untuk uji coba. Jadi, nah, teman-teman bisa lihat 5 2 4 1 3 1 0 1 2 3 4 1 3 1. Kemudian 5 pertama sama 5 akhir. Kemudian 0 1 2 4 5 sama 4. 1 di sini 2 dengan 2. Kemudian 0 1 3 0 1 2 3
di samping dengan 2. Nah, jika dia benar semua teman-teman, dia akan sukses kemudian akan mereload. Oke, berarti di sini untuk game kita telah selesai dibuat ya teman-teman. Jadi kurang lebih untuk tampilan gamenya seperti ini, dan logika daripada game untuk menambah pasangan angka ini seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa melihat keseluruhan codingannya kurang lebih seperti ini. Saya ingin menjelaskan lagi di sini yang dimaksud dengan ini ya teman-teman, biar teman-teman lebih mantap lagi pemahamannya. Jadi R ini merupakan variabel array dari nilai ini teman-teman, inisialisasi R ini yang telah kita lakukan random. Nah, kemudian di sini kenapa I dikurang 1? Karena array itu indeks awalnya itu adalah 0. Oleh karena itu sedangkan I ini diambil dari perulangan. Di perulangan di sini diinisialisasi dengan 1. Oleh karena itu untuk mendapatkan nilai inisialisasi 0, maka dia harus dikurang 1. Baik teman-teman, untuk tutorial JavaScript terkait tentang pembuatan game sederhana berbasis web dengan pemrograman JavaScript, saya rasa sudah selesai. Dimana di sini selesai dengan part 2. Diawali dengan part 1 kita membuat sebuah view tampilan, kemudian di part 2 ini kita membahas tentang logic yang lebih dalam, sehingga game kita telah selesai. Ini hanya game sederhana, teman-teman bisa mengembangkannya dengan tampilan yang lebih menarik lagi, ataupun dengan logic yang lebih kompleks lagi, dimana datanya teman-teman bisa ambil dari luar ataupun dari controller. Apabila teman-teman mengalami kesulitan, teman-teman bisa bertanya melalui komentar. Semoga teman-teman semua dapat dipermudah. Saya akhiri tutorial kali ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.